Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar YouTube? Ini Dimas, selamat datang di Kopi Hitam. Kali ini Kopi Hitam akan membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 1990 dengan judul Pretty Woman, yang dibintangi oleh artis terkenal bernama Julia Roberts dan aktor terkenal bernama Richard Gere. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Setelah intro ini ya guys. Selamat datang di Kopi Hitam. Walaupun kopi hitam cempreng, ada untuk kalian semuanya. Scene dimulai dengan sebuah pesta di mana seseorang sedang menelpon bernama Edward Wise, kita panggil dia Edward, dan dia adalah tokoh utama dari film ini. Karena Edward merasa bosan akan pesta tersebut, kemudian Edward meminjam mobil temannya yang bernama Philip, di mana Philip adalah seorang pengacara Edward yang telah bekerja selama 10 tahun. Scene berpindah diperlihatkan seorang wanita yang bangun pada malam hari, kemudian kabur lewat pintu belakang untuk menghindari bapak kos dan berjumpa temannya di klub malam. Dia bernama Vivian. Ini adalah tokoh kedua dari film ini guys. Diperlihatkan Vivian yang bertemu dengan temannya bernama Kit. Di sini Vivian agak sedikit kesal karena Kit mengambil uang pembayaran sewa kosan. Di sini diperlihatkan bahwa Vivian dan Kit bekerja sebagai wanita kupu-kupu malam. Kemudian mereka berdua melihat mobil Edward berhenti di dekat mereka, di mana Vivian maju untuk mendekati mobil Edward. Kemudian Vivian dengan kungfu bacotnya berhasil membawa dirinya masuk ke dalam mobil Edward. Karena Edward tidak lancar dalam menyetir, akhirnya pengemudi digantikan oleh Vivian. Sambil Edward bertanya, berapa tarifmu semalam? Dan Vivian menjawab, $100 sejam. Buat kaum jomblo hati-hati nih, cewek agresif kayak gini nih. Abang Edward aja dipegang-pegang tuh burung perkututnya. Yang pasti enak guys. Sampailah mereka pada tujuan hotel yang diinginkan Abang Edward. Kemudian Edward melihat Vivian yang sedang menunggu taksi dari jarak jauh, tapi berpikir kenapa nggak sekalian dia bawa ke kamar dan menemani untuk malam ini. Well, Wow. Di depan pintu lift, Vivian sempat menggoda tamu hotel yang akan masuk ke dalam lift. Sampailah mereka di kamar teratas dan tertinggi dan termahal, penthouse. Aja gile, belum pernah gue nginep di situ. Kemudian Vivian menawarkan kondom beraneka macam warna. Merek apa tuh? Sutra aja, ada Durex Sutra. Ketika mereka mau ngobrol asik, sek-esek dan pelindiran, ada pengganggu, si pegawai hotel datang membawa minuman. Di sini Edward terlihat sangat romantis membawakan Vivian sebuah makanan dan minuman. Edward sampai bertanya, berapa tarifmu semalam? Dengan sombongnya Vivian menjawab, kau tidak akan mampu. $300. done. Terlihat bahwa Vivian merasa panas dengan udara AC yang sangat dingin. Panas ketemu dingin, jadinya panas dingin, meriang, merindukan kasih sayang. Hai, buka-buka guys. Ya, paham lah apa yang terjadi selanjutnya. Keesokan pagi harinya, Philip menelepon Edward mengingatkan bahwa nanti malam Edward akan ada pertemuan dengan klien yang sangat penting. Di pagi hari, Vivian tampil lebih cantik tanpa wig yang menurut gua jelek itu. Dan Edward ya dengan pria yang romantis ini menyediakan sarapan pagi untuk Vivian dengan dia memesan segala macam masakan. Edward juga sambil menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah membeli sebuah perusahaan yang akan bangkrut dan kemudian menjualnya kembali. Puas dengan pelayanan Vivian semalam, Edward bertanya, mau kamu menemaniku selama 1 minggu? Vivian memberi tarif yang harganya sangat tinggi sekali, tapi Edward menyetujuinya. Otomatis pasti akan sangat senang dengan jumlah uang sangat besar, yaitu $3.000 1 minggu. Edward juga memberikan Vivian uang sebesar $300 untuk membeli gaun yang akan digunakan pada malam hari. So pasti dia happy dong, udah dapat enaknya, dapat duit, dapat jajan pula. Kemudian Vivian memberitahu Kit, tahu gak lo gue dibayar berapa? $3,000.
Dan Kit bilang seharusnya klien itu gak gua kasih sama lo. Kemudian Vivian keluar dari hotel untuk berencana membeli pakaian yang akan digunakan nanti malam. Dan manajer hotel pun melihat dan menanyakan pada resepsionis, siapakah dia? Di sini Vivian masuk dalam sebuah toko yang cukup terkenal, tapi apa daya Vivian diremehkan sama sang pegawai toko. Dianggap sebagai wanita murahan dan tak akan mampu membeli pakaian mewah yang cukup mahal di toko tersebut. Akhirnya Vivian kecewa dan langsung pulang ke dalam hotel. Dan di sana di dalam hotel bertemu dengan sang manajer. Vivian ditahan oleh sang manajer dan ditanyakan, siapakah engkau? Dibantu sama penjaga lift, kemudian menjelaskan bahwa dia bersama Edward Louis. Kemudian sang manajer membawa Vivian ke sebuah ruangan khusus, di mana sang manajer memberitahukan bahwa Vivian untuk berpakaian lebih pantas. Di sini Vivian juga ingin menjelaskan bahwa dia ingin membeli pakaian, tetapi ditolak di toko pakaian tersebut. Kemudian sang manajer berjalan ke telepon. Vivian mengira sang manajer akan telepon sang polisi, tapi sang manajer kebetulan adalah sang manajer yang baik. Sang manajer telepon ke salah satu temannya yang bekerja di sebuah butik, di mana dia ingin membantu Vivian dalam membeli sebuah gaun yang akan digunakan nanti malam. Akhirnya Vivian dapat memperoleh gaun yang akan digunakan nanti malam dan dibantu oleh sang manajer. Diajarkan tata krama dalam menggunakan peralatan makan dalam restoran mahal. Akhirnya Edward bertemu dengan Vivian di lobi restoran. Vivian sangat berubah drastis di sini, terlihat sangat elegan. Scene berpindah di sebuah restoran di mana Vivian dan Edward bertemu Morse dan David, di mana Morse dan David adalah kolega dari Edward. Hidangan makanan pun datang dan Vivian terlihat sangat bingung. Edward, gue gak bisa makannya, gimana caranya? Morris yang melihat Vivian kemudian berkata, kemudian Morris menyontohkan cara menggunakan tangannya dan Vivian pun sangat senang. Di sini Edward pun melihat dan sangat menyukai gayanya Morris. Sikap Morris yang menyenangkan akan berpengaruh pada keputusan akhir Edward. Nanti akan dijelaskan di scene akhir. Hasil pertemuan kali ini tidak berjalan dengan baik, di mana Morris sepertinya kesal terhadap Edward. Ya wajarlah Edward ingin membeli perusahaannya di saat perusahaan Morris dalam keadaan jatuh. Scene berpindah ketika mereka kembali dalam hotel. Di sini terlihat Edward dalam keadaan galau karena sikap Morris yang menyenangkan, tetapi Edward ingin membeli perusahaannya. Artinya berbeda dengan keinginannya. Kemudian Edward pergi ke dalam bar yang sudah tutup. Setelah sekian lama, Edward tidak kunjung datang. Akhirnya Vivian turun untuk mencarinya. Di sini Edward terlihat galau dengan ruangan yang sepi hanya terdiri dari beberapa karyawan. Kemudian Edward menyuruh para karyawan tersebut untuk pergi dari ruangan tersebut. Di saat galau, kepala jadi pusing. Di dalam ruangan AC, panas ketemu dingin, jadinya panas dingin, akibatnya meriang. Merindukan kasih sayang. Ada duren di sebelah, udah kebelah. Yang ada, ya udah belah duren lagi deh. Emang guys, belah duren dan bercocok tanam itu adalah salah satu solusi buat menghilangkan kegalauan. Kalian pasti sudah tahu dong selanjutnya akan terjadi apa. Pasti ada yang berbicara, mas jangan, mas jangan. Scene berpindah pada esok harinya, di mana Edward mengajak Vivian untuk berbelanja di salah satu butik ternama dan Vivian bebas memilih apapun yang dia inginkan. Setelah Edward mendapatkan telepon dari Philip, Edward meninggalkan Vivian di butik tersebut sambil menyerahkan kartu kredit untuk digunakan oleh Vivian. Setelah puas belanja barang yang diinginkannya, Vivian mampir ke toko yang pernah menolaknya. Penjaga toko pastinya akan lupa akan dirinya. Big mistake. Big. Huge. Scene berubah di sebuah taman di mana para perempuan ingin menikahi Edward, tetapi Vivian menjawab, aku hanya menggunakan dia untuk seks. Di sini Vivian dipertemukan oleh Philip, sang pengacara Edward, di mana Vivian dicurigai oleh Philip sebagai mata-mata dari Marco dan David. Di mana Philip melihat Vivian sedang mengobrol dengan David, sehingga Edward menjelaskan bahwa Vivian adalah seorang pelacur yang dibawanya dari jalanan. Di mana Edward menyesal memberitahukannya kepada Philip. Kemudian Philip mendatangi Vivian dan melecehkan statusnya sebagai seorang wanita. Scene pindah kembali ke kamar hotel di mana acara sudah selesai. Di sini terjadi keributan bahwa Vivian merasa bahwa dirinya dilecehkan dan hanya digunakan sebagai boneka saja. Akhirnya semua dapat diselesaikan dengan Edward meminta maaf dan semuanya diselesaikan dengan bercocok tanam. Memang ya, bercocok tanam itu adalah solusi yang paling ampuh dalam mengatasi permasalahan pria dan wanita. Di atas ranjang, Vivian menceritakan perjalanan cintanya dan perjalanan pertama kali dia menjadi seorang pelacur, di mana dia dikenalkan oleh Kit. Scene berganti di luar kerja Edward, di mana Edward berencana membatalkan seluruh pekerjaannya demi meminta maaf kedua Vivian dan mengajaknya berlibur keluar kota.
Ketika Vivian berjalan di lobi hotel, para pegawai yang mengenal Vivian dari awal terpesona melihatnya yang sudah berubah, di mana Vivian tampil cantik dan sangat elegan. Menaiki jet pribadi, mereka menonton opera dan bersantaria di taman kota San Francisco. Ini adalah hari kelima dan buih-buih cinta sudah mulai terlihat. Gimana nggak kelihatan, lo lihat aja sendiri tiap hari esek-esek dan seneng-seneng. Tapi memang bener sih, cinta itu membawa buta. Kadang seseorang yang jatuh cinta bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar. Keesokan harinya, Edward bilang kepada Vivian bahwa dia akan balik ke New York karena bisnisnya sudah selesai di kota ini. Dimana Edward sudah menyiapkan segalanya buat Vivian, termasuk rumah, mobil, dan apartemen. Edward ingin Vivian hidup secara layak di kota ini. Tapi Ferguson, bukan itu yang diinginkan seorang wanita. Lo kagak tahu. Scene pindah di ruangan kerja di mana Edward bertemu Tuan Morse, dan tanpa disangka-sangka Tuan Morse, Edward mengajak berbisnis padanya, bukan untuk membeli perusahaannya. Hal ini disebabkan akibat pengaruh dari Vivian, sehingga Edward lebih membuka pola pikirnya, di mana Edward lebih tertarik membangun usaha bersama dengan Tuan Morse, karena Edward merasa Tuan Morse adalah orang yang menyenangkan dan bisa membangun bisnisnya menjadi lebih baik. Karena pembelian perusahaan gagal, di sini Philip ingin menemui Edward untuk menanyakan sebenarnya apa yang telah terjadi. Tapi Edward tidak ada dan hanya bertemu dengan Vivian. Untuk melepaskan kekesalannya, Philip ingin memperkosanya. Untung aja Edward keburu datang. Itulah film pahlawan selalu datang pada saat yang tepat. Setelah mengobrol sebentar, akhir kata Vivian pamit sama Edward karena tugasnya sudah selesai selama 1 minggu. Dan Edward akan berencana pulang ke kotanya, yaitu New York. Di sini Vivian juga terlihat pamitan sama sang manajer yang baik hati. Tapi apa kata, rasa esek-esek sudah melekat di hati masing-masing. Nah, begitulah mereka berdua galau. Ketika Edward akan check out dan mengurusi pengembalian dan pembayaran, di mana sang manajer memberikan nasihat yang sangat sederhana. Must be difficult to let go of something so beautiful. Di sini sang manajer juga memberi clue kepada Edward bahwa sang supir mengantar Vivian sampai dengan rumah. Otomatis Edward langsung meluncur ke rumah Vivian. Tak bisa melepas rasa duren yang legit, tambah dengan cinta yang membara. Akhirnya Edward memberanikan diri untuk menyatakan cinta. Lalu bagaimana kelanjutannya? She rescues him right back. Ending yang menyenangkan. Kira-kira apa yang bisa diambil dari film ini, guys? Tolong isi komentar di bawah ya.